Ya, videonya kami di sini akan membuat video tentang cara pemboran, pemasangan dan perawatan dari CVT atau Continuously Variable Transmission dari roda bin. Dan sebelumnya perkenal dulu, nama saya Budi Sutimo dari kelas 11 2, nomor absen 8. Saya Sarul Tambasio dari 11 2, nomor absen 36. Saya dari kelas 11 2, nomor absen 5. Oke, selanjutnya video dari kami. Step pertama yaitu untuk membongkar bak CVT dahulu ya. Ini menggunakan kunci T ukuran 8 dan kunci L biasa ukuran 5 mili. Oke, kita akan dorongkan dulu bautnya satu persatu. Macam Oh. nanas yang sih. Oke, sudah. Kita ini rodi kan sing pas Pusing. bukan ini bautnya. Oke. Cepat lah, gampang lah. Ini apa? Oke, jika baut sudah terlepas semua, kita buka bak CVT-nya. Kita buka perlahan seperti ini ya. Oke, sudah kita buka. Ini sudah dilihat bagian dalam bak CVT seperti ini. Oke, selanjutnya masyarakat. Oke, selanjutnya kita buka ini ya kipas dari kasih. Oke, kita buka. Oh, cuma saya sedikit. Oke, bautnya sudah terlepas. Cek. Selanjutnya kita buka komponen-komponen yang ada di sini terlebih dahulu. Kita copot komponennya satu persatu ya. Selanjutnya kita membuka baut pengunci dari kampas benda ini.
Oke, sudah terbuka. Dan komponen-komponen yang ada di sini dan beserta fungsinya. Yang pertama di sini ada bak CVT. Bak ini berfungsi sebagai pelindung dari komponen-komponen lain yang ada di dalam CVT. Nah, itu melindungi dari kotoran, debu, air atau kotoran-kotoran yang bisa merusak dari komponen CVT ini dan mengamankan komponen. Komponen selanjutnya ada kipas CVT. Ini berfungsi sebagai pendingin dari dalam CVT ini karena ini ada bentuknya seperti kisi-kisi atau kipas ya di sini. Ini ya fungsinya untuk mendinginkan bagian dalam CVT agar tidak terlalu panas. Oke, untuk selanjutnya ini ada yang namanya rumah dari roller. Rumah roller. Nah, ini seperti ini ya bentuknya. Nah, ini fungsinya untuk mengatur pergerakan dari roller itu sendiri yang pada nantinya pilihannya akan mengubah rasio percepatan dari motor matic ini. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya tutup roller atau slide base. Ini ya, dan lihat ini. Ini fungsinya sebagai peredam getaran dan menjaga agar rumah roller tetap rapat dan rollernya tetap tidak kemana-mana. Lalu ada sliding roller. Nah, ini fungsinya untuk meredam getaran dari roller itu sendiri. Ini biasanya terbuat dari bahan plastik. Ini oke, komponen selanjutnya yaitu roller. Ini ya, ini yang dinamakan roller. Bentuknya silinder seperti ini dan komponen pembangunnya ada dua, yaitu ada aluminium ini dan komponennya aluminium di sini. Ini seperti ini dan ini yang menutupi ini dari plastik ya. Itu dan fungsinya untuk memudahkan gerakan variator yang akan menentukan diameter puli dan mengatur akselerasi dari motor dan memindahkan gigi secara otomatis sesuai kondisi dari jalan. Oke, yang selanjutnya ada V-belt atau timing belt ya. Nah, ini fungsinya untuk mentransfer tenaga dari mesin ke roda belakang sehingga motor dapat bergerak sesuai kecepatannya. Nah, ini dari sini nanti akan ditransferkan tenaga dari mesin ke sini. Nah, nanti akan ke bagian gear-gear yang ada di sini, lalu mentransferkannya ke roda. Dan roda belakang akan bergerak. Ya, oke, komponen selanjutnya yaitu tutup kampas kopling atau clutch cover yang fungsinya untuk menjepit dan membebaskan kampas kopling sesuai dengan tekanan pada pedal kopling sehingga dapat menghubungkannya untuk memutuskan putaran mesin ke transmisi. Ya, oke, komponen selanjutnya yaitu kampas ganda atau kampas kopling pada motor matic ini yang fungsinya menghubungkan mesin dengan roda belakang sehingga motor dapat bergerak. Nah, ini fungsinya menjepit. Ini tutup dari kampas koplingnya atau mangkok ganda ya. Nanti ini akan membuka ya sesuai dengan kecepatan atau akselerasi dari mobil. Akselerasi dari motor. Nah, ini nanti akan menjepit sini. Nah, karena menjepit nanti kecepatannya akan disesuaikan dengan ini, dengan V-belt yang akan meneruskan ke roda bagian belakang. Oke, santai saja seperti itu.
Lalu, oke, komponen selanjutnya yaitu bus atau bushing yang di nanti tempatnya di sini ya. Ini berfungsi sebagai jalur penggerak dari rumah roller ini saat rumah roller menekan V-belt ya seperti ini. Oh, loh. Oke, selanjutnya yaitu facet driven ini ya, yang bawah, komponen yang bawah ini berfungsi untuk mesin. Ya ini facet driven ini komponen yang di bawah ini berfungsi untuk menahan pergerakan V-belt saat mengikuti pergerakan dari ini ya. Kasih. Fungsinya untuk menahan pergerakan V-belt saat mengikuti pergerakan facet movable drive atau ini ya, nih. Nanti seperti ini akan istilahnya akan menggigit. Nah, menekan. Oke. Selanjutnya adalah facet movable driven yang komponen ini berfungsi sebagai penggerak, akan bergerak ke kiri dan ke kanan mengikuti putaran mesin seperti ini. Ini dan akan menyesuaikan putaran dari V-belt ya, yang nanti akan dikonversikan ke roda belakang. Oke, selanjutnya adalah persentri yang fungsinya untuk mengembalikan kulit ke kondisi awal. Nah, ini nanti kan seperti ini nih. Nah, seperti ini nanti akan menekan dan kondisi awal. Nanti kan ini persentri akan menekan ini kulit dari facet movable driven untuk menyesuaikan dengan kecepatan dari V-belt ini. Nanti visualisasinya seperti ini menggigit V-belt, lalu kecepatan dari mesin itu istilahnya ngelos dan nanti akan kembali ke awal. Oke, seperti itu. Bagus. Persivity yang berfungsi untuk mengatur perbandingan gigi atau reduksi pada motor matic. Yang ini Persivity ini menekan secondary sliding shaft agar merapat saat idle sehingga V-belt CVT berada di posisi atas. Ketika motor berakselerasi, V-belt akan turun untuk mencapai top speed. Ya, ini nanti kan visualnya dari kampas ganda ini membuka. Nah, ini fungsinya untuk mengembalikan bukaan dari kampas kopling ini atau kampas ganda seperti itu, serta fungsi dari CVT atau continuously variable transmission. Ini pertama ada cover atau tutup rumah CVT, berfungsinya adalah untuk melindungi komponen lainnya. Lalu kedua ada yang namanya rumah roller yang ngomongnya angel. Yuk. Lalu di sini ada rumah roller, berfungsi sebagai bagian yang bergerak ke kiri dan kanan saat mengikuti putaran mesin. Juga berfungsi sebagai tempat atau rumah roller biasanya terbuat dari bahan babet. Kedua ada roller. Roller umumnya berbentuk silinder dan terdiri dari dua bagian. Bagian dalam terbuat dari logam dan bagian luar terbuat dari plastik. Roller berperan dalam menggerakkan variator.
Rasanya kan bukan masang orang dan bisa. Ini apa jadi Gus? Tutup roller. Tutup roller. Yuk Cira lu. Lalu komponen selanjutnya di sini ada tutup roller ya. Berfungsi menjaga pergerakan roller dan biasanya terbuat dari logam. Lalu di sini ada yang namanya sliding roller, berfungsi sebagai peredam getaran pada saat roller bekerja, biasanya terbuat dari plastik. Lalu di sini ada yang namanya kipas atau drive, berfungsi sebagai pembersih sibel dan juga berperan sebagai pendingin CVT karena memiliki sirip di bagian luar yang berfungsi sebagai kipas, biasanya terbuat dari banger. Lalu komponen selanjutnya di sini ada namanya housing atau kita singkat hose drive ya, berfungsi sebagai jalur pergerakan facet movable saat menekan pedal. Lalu selanjutnya ada ini namanya pedal, berfungsi menghubungkan puli depan dan puli belakang seperti fungsi rantai pada sepeda motor sport. Pedal biasanya terbuat dari bahan plastik elastis yang diperkuat dengan benang agar kuat dan tahan lama. Ini apa ini kan ini? Lalu di sini komponen selanjutnya ada namanya facet drive, berfungsi menahan pergerakan pedal saat mengikuti pergerakan facet movable drive. Lalu yang bagian sini ini ya, ini namanya facet movable driven, bagiannya bergerak kiri dan kanan mengikuti putaran mesin. Lalu selanjutnya di sini ada spring drive press, berfungsi mengembalikan puli ke kondisi awal. Lalu di sini ada namanya kapas gada atau kapas kopling, fungsinya menghubungkan putaran mesin ke roda belakang melalui outer cam. Lalu di sini ada outer cam atau kita biasa menyebutnya dengan mangkok, berfungsi menghubungkan putaran mesin ke roda belakang melalui shaft drive. Nah, melakukan cara perawatan pada CVT mesin hit ya, kita bersihkan dulu sela-selanya menggunakan kompresor agar debu-debu dan kotoran lainnya hilang. Mungkin kayak gitu. Komponen Sekarang iki wis, Pak. Wis komponene. Selanjutnya apa? Iya, Pak. Apa? Gus aslinya kagak bensin Gus, bensin tersiki. Oh, pura-pura.
Lalu di sini komponen berikutnya ada namanya persivity. Jadi, persivity ini berfungsi untuk mengatur perbandingan gigi atau reduksi pada motor matic. Persivity ini menekan secondary sliding shaft agar merapat ke saat idle, sehingga belt CVT berada di posisi paling atas. Ketika motor berakselerasi, belt akan turun naik untuk mencapai top speed. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan dan fungsi dari komponen-komponen pada CVT Honda Beat. Yang pertama itu adalah rumah roller yang berfungsi sebagai bagian yang bergerak kiri kanan saat menekan fan blade mengikuti putaran mesin, juga berfungsi sebagai tempat atau rumah roller biasanya terbuat dari bahan babet. Yang kedua ada roller. Roller umumnya berbentuk silinder dan terdiri dari dua bagian. Bagian dalam terbuat dari logam dan bagian luar terbuat dari plastik. Roller berperan dalam menggerakkan variator. Yang tiga ada flat frame yang berfungsi menjaga penggerakan roller dan biasanya terbuat dari logam. Yang keempat ada cylinder yang berfungsi sebagai peredam getaran pada saat roller bekerja, biasanya terbuat dari plastik. Yang kelima adalah kipas puli, berfungsi sebagai penjepit fan blade dan juga berperan sebagai pendingin CVT karena memiliki sirip di bagian luar yang berfungsi sebagai kipas, biasanya terbuat dari babet. Yang keenam ada Bosch driver face, berfungsi sebagai jalur penggerak face set movable sebagai menekan fan blade. Yang ketujuh fan belt, berfungsi menghubungkan puli dengan puli depan dan puli belakang, seperti fungsi rantai pada motor sport. Fan belt biasanya terbuat dari bahan plastik elastis yang mengikat dengan benang agar kuat dan tahan lama. Apa bertahan lama? Bak CVT tinggi. Ngapain gue pelindung? Jadi pertama. Yang kedelapan adalah bak CVT, fungsinya untuk melindungi komponen-komponen pada CVT tersebut, yaitu adalah per CVT. CVT ini berfungsi untuk mengatur perbandingan gigi atau reduksi pada motor matic. Per CVT ini menekan secondary sliding shaft agar merapat saat idle, sehingga fan blade CVT berada di posisi atas. Ketika motor berakselerasi, belt akan turun untuk mencapai top speed. Tane nyong bawa. Pak Bulikor. Parah itu. Parah. Sari rapi. Taruh. Mana hari? Coba bisa. Lorone lho nyepoti priye? Obrak-abrik lho kowe. Mantap ya bagus ya. Iki berarti yang jero ngene. Kita memasang baut dari puli terlebih dahulu menggunakan mata sok ukuran 22. Awal sih iki mari. Sing mati Dong, pisan nek. nganu. Tenang. Cemak bro, pre. Sem. Gus ini Gus, sing buri. Yo. Baut belakang menggunakan mata sok ukuran 19.
tahan rebus. Wah. Wes Pak. Akhir saya akan memasang kembali plug CVT-nya. Selamat. Ya terus. Terang buat. Wes. Itu aku. Iki butuhnya nanti neneng. Nono selek. Sangar kok. Bodol bentar ke bodol bang bos. Nyiapin anak deh. Siluman nak. Ini malah gigi orang siluman. Orang seneng kayak orang. Ora. Aku madeng. Iki medeni ya kan sumpah kanggo iki. Ketir-ketir. Oh, cok kenceng kuwi terlalu over. Ya, kan gue coaching atau sih fokus. Tak gue nyopot atine kana sing Dingin tiris. ngira atine men amok men ngerasa kok. Terus Itu nggak sertifikat apa Gus? Oh ngerti nih. wis ngelihat temenku sebenarnya. Kalau tak jenengah tadi. Wis. Wis. Oke. Suara. Iya, wis. Masih mikir lagi. Iki anak putih kok. Nono. Wis bener kan. Medeni mah. Video dari kami seperti itu. Jika ada kesalahan dalam pembuatan video, kami mohon maaf karena di sini kami sedang belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.